Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UT, perkenalkan nama saya Elsa Almeida dengan NIM 860545404, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Terbuka UPBJJ Bandar Lampung. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang filsafat ilmu dan isu kontemporer pendidikan nasional dengan topik pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Di era perkembangan teknologi seperti sekarang, dunia pendidikan mempunyai banyak perubahan, baik dalam proses pembelajaran maupun cara peserta didik memperoleh informasi. Oleh karena itu, penting bagi kita memahami pilar-pilar pendidikan, khususnya pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Masih relevan diterapkan untuk menghadapi berbagai tantangan pendidikan saat ini. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang makna pilar pendidikan, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, relevansi dan tantangan penerapannya di era digital, serta refleksi mengenai bagaimana prinsip tersebut dapat membantu menjawab persoalan pendidikan nasional. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Baik, pada pembahasan yang pertama yaitu makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Dalam konteks pendidikan, pilar berarti dasar atau tiang penyangga yang memperkuat sistem pendidikan agar tetap berjalan dengan baik dan memiliki arah yang jelas seperti bangunan yang membutuhkan tiang agar kokoh. Pendidikan juga membutuhkan landasan agar mampu membentuk peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter, moral, dan keterampilan yang baik. Di era digital saat ini, pilar pendidikan menjadi semakin penting karena perkembangan teknologi memengaruhi cara belajar peserta didik. Siswa kini lebih mudah memperoleh informasi melalui internet, media sosial, dan berbagai platform digital. Namun, kemudahan tersebut juga memiliki tantangan seperti penyebaran informasi yang tidak benar atau penyalahgunaan gadget yang berlebihan. Contohnya, saat pembelajaran online menggunakan Google Classroom atau video pembelajaran, teknologi dapat membantu siswa belajar lebih fleksibel. Akan tetapi, tanpa arahan guru, siswa juga lebih fokus bermain media sosial dibandingkan belajar. Oleh karena itu, pilar pendidikan diperlukan sebagai dasar agar teknologi digunakan secara bijak dan tetap mendukung tujuan pendidikan. Baik, pembahasan yang kedua yaitu prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, terdapat 3 prinsip dasar pendidikan, yaitu yang pertama, ingarso sum tulodo, yang artinya di depan menjadi teladan. Guru harus menjadi contoh yang baik dalam sikap, perilaku, dan tanggung jawab. Di era digital, prinsip ini sangat relevan karena guru tidak hanya mengajar di kelas, tetapi juga menjadi teladan dalam penggunaan teknologi secara bijak. Contohnya, guru mengajarkan etika digital seperti tidak menyebarkan berita hoax dan menggunakan internet untuk hal positif. Yang kedua, ing madya mangun karso, yang artinya di tengah membangun semangat. Guru berperan mendampingi dan memotivasi peserta didik agar aktif belajar. Dalam konteks pendidikan saat ini, guru perlu menciptakan pembelajaran yang menarik agar siswa tidak mudah bosan. Contohnya, penggunaan video pembelajaran, kuis interaktif, atau diskusi online untuk meningkatkan minat belajar siswa. Yang ketiga, tuturi handayani, yang artinya di belakang memberi dorongan. Guru memberikan dukungan dan membimbing siswa agar menjadi lebih mandiri. Prinsip ini relevan di era digital karena siswa memiliki banyak sumber belajar dari internet. Contohnya, guru memberi tugas dan mencari informasi dari berbagai media sosial, tetapi tetap memberikan arahan agar siswa memilih informasi yang benar dan terpercaya. Pembahasan yang ketiga yaitu analisis, relevansi, dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital. Di era digital, prinsip pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara masih memiliki relevansi
yang tinggi karena pendidikan saat ini tidak hanya berfokus pada penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter peserta didik. Prinsip Ingarso Sungtulodo mengajarkan bahwa guru harus menjadi teladan bagi siswa. Dalam konteks digital, keteladanan guru terlihat dari cara memanfaatkan teknologi secara baik, menggunakan media sosial pembelajaran yang edukatif, serta menunjukkan etika dalam berkomunikasi di ruang digital. Namun, tantangan yang muncul adalah derasnya arus informasi di internet yang sulit dikontrol dan pengaruh negatif media sosial terhadap perilaku peserta didik. Prinsip Ingmadya Mangunkarso menempatkan guru sebagai sosok yang hadir di tengah peserta didik untuk membangun semangat belajar. Pada pembelajaran daring, prinsip ini menjadi semakin penting karena siswa rentan kehilangan motivasi akibat keterbatasan interaksi langsung. Guru dituntut lebih kreatif dalam menciptakan pembelajaran yang menarik melalui media digital seperti video edukasi, kuis interaktif, atau diskusi virtual. Tantangannya, tidak semua peserta didik memiliki fasilitas belajar yang memadai, seperti akses internet yang stabil atau perangkat teknologi yang mendukung. Sementara itu, prinsip Tutwuri Handayani sangat relevan dengan pembelajaran abad ke-21 yang menekankan kemandirian belajar. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeksplorasi pengetahuan secara mandiri melalui berbagai sumber digital, namun tetap memberikan arahan dan pengawasan. Tantangan dalam penerapannya adalah adanya kecenderungan peserta didik menggunakan teknologi untuk hiburan dibandingkan pembelajaran, rendahnya kemampuan pengelola waktu, serta risiko penyalahgunaan informasi digital. Secara keseluruhan, prinsip Ki Hajar Dewantara tetap mampu menjawab kebutuhan peserta didik, kebutuhan pendidikan ya Allah. Sementara itu, prinsip Tutwuri Handayani sangat relevan dengan pembelajaran abad ke-21 yang menekankan kemandirian belajar. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeksplorasi pengetahuan secara mandiri melalui berbagai sumber digital, namun tetap memberikan arahan dan pengawasan. Tantangan dalam penerapannya adalah adanya kecenderungan peserta didik menggunakan teknologi untuk hiburan dibandingkan pembelajaran, rendahnya kemampuan mengelola waktu, resiko penyalahgunaan informasi digital. Secara keseluruhan, prinsip Ki Hajar Dewantara tetap mampu menjawab kebutuhan pendidikan di era digital karena mendorong keseimbangan antara pengetahuan, karakter, dan kemandirian peserta didik. Akan tetapi, keberhasilannya membutuhkan kerjasama antara guru, orang tua, dan lingkungan pendidikan agar teknologi dapat dimanfaatkan secara positif dan bertanggung jawab. Baik, pembahasan yang keempat, refleksi singkat tentang pilar pendidikan nasional. Pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dapat membantu menjawab berbagai persoalan pendidikan nasional saat ini, seperti rendahnya motivasi belajar, kurangnya karakter peserta didik, dan penyalahgunaan teknologi. Dalam konteks era digital, guru tidak hanya berperan mengajar, tetapi juga membimbing siswa agar mampu menggunakan teknologi secara bijak. Contoh aktualnya, guru dapat menjadi teladan dalam penggunaan media digital yang positif, menciptakan pembelajaran menarik melalui video atau kuis interaktif, serta membimbing siswa mencari sumber belajar terpercaya di internet. Dengan demikian, prinsip Ingarso Sungtulodo, Ingmadya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani dapat membantu membentuk peserta didik yang cerdas, mandiri, dan berkarakter di tengah perkembangan zaman. Baik, demikian pembahasan dari saya mengenai pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.